Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Februar. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan tutorial modul PPM modul 2. Saya dari SIP 1. Untuk tugas mingguannya yaitu SIP 1 nomor 1. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas, perusahaan melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkan. Setiap hari, ambil sampel dari hasil produksi dan diperiksa apakah botol yang cacat. Misalkan cacatnya itu kayak bocor, bentuk tidak sempurna, atau penutupnya yang tidak rapat. Dan ini adalah datanya. Di sini soalnya itu adalah manajer kualitas ini mengetahui apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik atau terdapat indikasi penyimpangan. Untuk nomor satu sendiri itu menggunakan rumus proporsi. Di sini saya sudah membuat ini. Pertama kita itu buat terlebih dahulu ke dalam Excel, kemudian dimasukkan ke dalam satu folder. Ini adalah Excel-nya. Dan di sini saya sudah bikin ini ya, speknya. Apa pertama itu kita install package. Setelah yang nunggu menginstal, di sini ada mengaktifkan package itu, ada package Excel untuk membaca Excel, sama PCC itu untuk membaca rumusnya. Setelah ini kita input data Excel ke RStudio. Nah, untuk nomor satu tadi itu soal saya di sini akan memberikan kodenya itu soal satu dengan name akhir tiga name akhir dari belakang itu saya 006. Untuk Tuming modul 2-nya ini itu nama dari Excel-nya itu, dan ini itu adalah nama sheet-nya. Di sini saya menamakan sheet itu nomor 1 006, belakangnya name. Setelah itu sekarang ini juga berlaku untuk nomor 2 3 dan 2 3 4 5. Untuk kodenya itu hampir sama, cuma beda ini soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, dan soal 5. Saya akan run semuanya. Nah, untuk nomor satu tadi itu karena menggunakan menggunakan proporsi, jadi di sini kita menggunakan dari P itu proporsi. Di sini rumusnya itu CCP, ICC soal 1 ini jumlah cacatnya. Untuk size ini soal 1 itu jumlah sampelnya. Untuk tipenya itu tipe P, nah ini proporsi. Untuk jumlahnya saya petakan dari P. Untuk uh, line X itu bagian pengamatan. Untuk Y-nya itu proporsi jumlah catatan senjata pemeran. Nah, di sini dihasilkan. Nah, kalau melihat dari sini ini tidak, dari gambar tidak ada yang keluar. Alias di sini ini semuanya terkendali. Nih, untuk menampilkan data outputnya itu tuh, karena di sini tidak ada yang keluar, jadi di sini hasilnya integer sama numeriknya itu 0. Dan ini ringkasannya. Nah, untuk ringkasannya itu di sini untuk rata-rata yang ini tuh berada di 0,06. Untuk yang LCL itu atau batas atasnya, LCL itu batas bawahnya itu 0,014 dan batas atasnya itu 0,12. Ini tergantung dengan setiap sampelnya. Dan sampel yang paling terakhir itu berada di, untuk batas bawahnya 0,14, dan untuk batas atasnya itu di atas 0,12. Nomor satu. Selanjutnya di sini nomor 2, sebuah pabrik cadang otomatis memproduksi komponen kecil dalam batch. Untuk mengendalikan kualitas, setiap hari diambil satu sampel tetap 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Misalnya dimensi tidak sesuai retak, finishing, atau buruk. Itu merupakan nilai dari mana ini adalah hasil pengamatan. Sini soal itu manajer ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Nah, untuk nomor 2 itu menggunakan uh, data kendali NP. Di sini rumusnya itu sama seperti yang tadi, cuma bedanya ini adalah CCNP.
Saya tampilkan. Nah, untuk nomor 2 sendiri ini juga sama seperti nomor 1, tidak ada yang di luar batas kendali. Sehingga untuk integer atau boolean limitnya itu 0 dan numeric ini juga 0 karena tidak ada yang di luar batas. Ini adalah hasil ringkasannya. Untuk hasil ringkasannya di sini untuk rata-ratanya itu 12. Untuk mediannya, median maksudnya median itu 12, rata-ratanya 11,85. Nah, di sini untuk batas atas itu hanya ada satu. Untuk batas atasnya itu 21,86 dari batas bawah itu 1,83. Dan nomor tiga yaitu rumusnya soalnya sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Setiap gulungan diperiksa secara visual untuk cacat itu ada lubang, noda, anyaman, putus, dan lain-lain. Unit inspeksi adalah satu gulungan kain. Area pemeriksaan konstan. Manajemen ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar prosesnya tetap stabil. Di sini tuh untuk nomor 3 itu menggunakan kendali C. Di mana untuk rumusnya itu ya adalah C, C, C. Untuk ini tuh C. Ini sama seperti P tadi. Tipenya ini tipe C. Ini saya run. Nah, untuk yang nomor 3 sendiri juga ini karena tidak ada di luar batas kendali, ini maksudnya datanya angka kendali itu tidak ada yang di luar batas kontrol. Di sini akan menampilkan data outlier. Nah, untuk data outlier itu sama seperti kayak tadi, karena ini tidak ada yang keluar dari batasnya itu, jadi integernya itu 0 dan untuk numeriknya juga 0. Dan ini adalah hasil ringkasan dari tiga. Untuk ini itu adalah untuk mediannya itu atau nilai tengahnya itu 6,5, untuk rata-ratanya itu 6,8. Dan di sini untuk batas atasnya itu untuk UCL itu berada di 14,62, untuk batas bawah itu berada di 0. Di sini standar deviasinya itu berada di 2,6, dan untuk grup sampelnya itu grup sampel size itu 1. Selanjutnya itu nomor 4, seluruh pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk tetap produk. Setiap hari, tim kontrol kualitas memeriksa beberapa gulungan karton. Area pemeriksaan per gulungan berbeda-beda. Misalnya beberapa gulungan lebih panjang, sehingga jumlah unit diperiksa, misalnya meter atau lembar itu setiap hari tidak sama. Nah, yang diamati adalah jumlah catnya, itu dinding, smooth, dan bisa ligmen per unit areanya. Manajemen ingin mengetahui tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Ini adalah hasil dari datanya. Untuk nomor 4, kita menggunakan patokan dari U. Di sini rumusnya adalah C, C, U untuk di RStudio-nya. Tipenya tipe U untuk bebel komputer sama kayak tadi. Kita run terlebih dahulu. Nah, untuk di peta kendali ini uh, terlihat dari data-data tersebut itu berada di dalam kontrolnya itu, dan kata lain tidak ada yang di luar uh, di luar di luar batas atas atau batas bawah. Di sini untuk data outliernya itu karena tidak ada yang melebihi batas atas atau batas bawahnya, itu di sini integernya tetap 0, numeriknya juga 0 karena tidak ada yang melewati batas. Nah, di sini kita akan ringkasan peta kendalinya. Nah, di sini untuk rata-ratanya di sini tuh berada di 0,09. Untuk mediannya itu penilai tengahnya itu 0,9.
Untuk number of groupnya itu berada di 20 karena ini 20 data. Untuk standar deviasinya itu di sini berada di 0,3, dan untuk batas bawah sama batas atas ini karena ini per grup ya, jadi beda-beda karena ini juga bentuknya beda-beda tuh hasil dari batas atas sama batas bawahnya. Di sini batas yang terakhir nih itu berada di 0,02, dan batas atasnya itu yang atas itu 0,16. Selanjutnya itu nomor 5. Untuk nomor 5 ya ini semua lini perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defect selama inspeksi akhir. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto, vital few, trivial many, untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defect yang paling sering menyebabkan kerugian. Berikut merupakan data cacat yang terdapat di perakitan smartphone. Ini adalah datanya. Datanya dimasukkan juga ke dalam Excel. Di sini saya sudah membuatnya sama seperti kayak nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini juga saya sudah membuatnya. Kita langsung saja kita ke RStudio-nya. Untuk nomor ini menggunakan diagram Pareto. Nah, di sini untuk pertama itu langkah awal itu kita ketik defect-nya ya, gitu. Ini adalah jumlah jumlah cacatnya dari di sampel yang tadi. Terus di sini adalah ada nama defect-nya, itu jenis defect-nya itu atau berbagai macam kesalahannya gitu. Terus untuk Pareto ini di sini mengambil itu jumlah cacat itu seberapa banyak cacatnya. Di sini saya akan marahnya. Nah, untuk diagram Pareto diajarkannya seperti ini. Nah, di sini ini adalah gambarnya seperti ini. Untuk kesimpulan nomor 5 ini uh, untuk bagian yang masalah A itu tuh berada di uh, presentasinya atau kumulatif persen itu berada di 24. Nah, karena untuk diagram Pareto itu menggunakan prinsip 80/20 atau sekitar ada jika ada 20% yang paling tinggi itu adalah penyebab utama itu yang bakal yang bakal diproses. Nah, di sini karena untuk yang uh, awalan saja sudah berada di sekitar 24, jadi ini adalah yang paling pertama yang akan diperbaiki karena ini adalah bentuk dari domain permasalahannya. Untuk yang A sendiri itu berada di uh, itu ada di uh, misalnya misalnya kamera. Ini adalah problem yang paling besar di perusahaan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.